Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya kita kumpul lagi bermuhasabah bareng untuk kita sama-sama berkontemplasi dan semoga senantiasa apapun nanti yang dititipkan dialirkan menjadi pengetahuan dan kesadaran untuk kita bersama. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, kita hening dulu sejenak, kita relax dulu ya, kita resting our soul dulu sebentar. Dari khawatir, dari cemas, dari overthinking, dari masa lalu, masa depan, dan seterusnya. Kita hening sejenak supaya bisa landing dulu di sini saat ini sesaat. Dan khususnya kita sama-sama bermunajat senantiasa segala sesuatunya dilancarkan untuk dialirkan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu, supaya semangat kita boleh tepuk tangan dulu. Sehat-sehat ya semuanya. Bu, ngomong-ngomong, Al-Fatihah tuh kenapa ada di sholat, Bu? Hah? Ntar ini udah di sini belum ya? Ini oke. Okay. Kenapa Al-Fatihah harus ada di sholat? Kenapa? Hah? Surat yang mencakup segala macam. Surat, oke. Okay. Terus, jadi kalau mencakup apa? Ya udah. Al-Fatihah itu artinya apa sih? Al-Fatihah artinya apa? Kan kalau Al-Fat itu artinya victory. Surat 48 tuh Al-Fat tuh. Ini Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Gini. Quran. Wahyu pertama yang datang ke Nabi Muhammad apa? Iqra kan? Iqra. Tapi menariknya, Iqra nggak disimpan di 1 ayat 1. Betul? Tapi malah di surat 96 ayat 1. Kenapa opening Quran kok Al-Fatihah dan kenapa itu ada di sholat kita? Why? Hah? Nggak gini, kita mulai dari kenapanya dulu ya, atau apanya dulu. Al-Fatihah itu apa sih? Al-Fatihah itu artinya membuka, opening. Berarti sedang ber-Al-Fatihah, kita lagi ngapain? Membuka. Yang dibuka apa? Yang tertutup kan? Segala yang tertutup itu konteksnya adalah hati kita. Jadi ber-Al-Fatihah dan membacakan Al-Fatihah beda nggak? Tadi ibu-ibu ber-Al-Fatihah atau membacakan Al-Fatihah? Jadi ulang lagi nggak usah lah ya. Nggak gini. Begitu Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu membacakan atau membuka hati? Baca. Jadi orang waktu ber-Al-Fatihah di dalam sholat, banyak yang membacakan Al-Fatihah atau melakukan Al-Fatihah. Nah, makanya sholatnya nggak khusyuk. Ya orang Al-Fatihahnya nggak ngerti. Maksud ngerti di sini bukan ngerti Bismillah artinya. Bukan itu poinnya. Tapi ini. Makanya dalam sholat begitu Allahu Akbar, yang disentuh langsung dadanya karena di dalam dada saudara itu ada hati gitu. Tapi kan biasanya Indonesia di sini sih. Tapi kan pernah ada yang sholat lihat gini nggak?
Ya, itu artinya apa? Opening your heart gitu. Jadi, kenapa opening Quran itu adalah terbuka? Kalau hatimu tidak terbuka, mau bahas Quran apapun nggak akan dapet gitu kira-kira. Makanya nomor satunya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu mengucapkan atau menyaksikan? Duh, awal-awal berat gini, nggak apa-apa ya, kita sini dulu ya. Soalnya tadi tiba-tiba pas Al-Fatihah, ini pada ngerti nggak ya gitu. Tadi di dalamnya yang jangan-jangan bunyi dan bunyi gitu. Karena hari ini kan kita mau bahas tentang, hari ini bahas apa ya? Oh, haji ya. Ya. Tapi pengen kesini dulu nggak apa-apa ya? Sedikit ya. Oke, ulang nih. Begitu Allahu Akbar. Jangan lupa ibu-ibu, sesuatu yang kita sentuh, fokus utama perhatian energinya ke situ. Maka kita perlu menyentuh hati gitu. Jadi saat disentuh, ini lagi switching saklar on. Makanya sentuh hati namanya. Makanya kalau ada orang sakit hati, pasti nunjuknya kemana? Sini. Dan ini bukan ngomongin hati liver, bukan. Tapi nanti organnya namanya jantung. Karena di situ nanti ada cakra di sini. Namanya anahata, hati sama gitu. Dan once ininya nggak dalam tanda petik diregulasi, cakra yang di tengah, 3 ke bawah, 3 ke atas, itu nggak akan jadi sesuatu hal yang quote and quote stabil gitu. Nah, balik dulu. Jadi Al-Fatihah apa? Membuka. Nah, sekarang saya tanya, kalau salah sih gambarnya, ini bulat di sini, hati di sini. Kalau hati mau dibuka, apa yang harus dilakukan? Ini simpelnya ya. Ada 2 tools kita dikasih. Ini supaya gampang aja ya, ibu-ibu ya. Ini supaya simpel, ini panjang banget tapi saya gampangin gini. Ada otak, ada hati. Ada rasio, ada rasa. Jadi saat mau membuka hati, apa yang perlu dilakukan? Ini harus off dulu. Makanya ini sibuk itu gara-gara dari yang didengar, dari yang dilihat, dari semua. Makanya begitu Allah tutup, switching on heart gitu. Dan menariknya kalau nanti bisa cek di YouTube gitu, ada satu penelitian namanya Greg Braden. Dia neliti kepada indigenous people, orang-orang yang benar-benar masih kalau di kita tuh kayak suku Baduy gitu, original. Itu semua rata-rata mau terhubung kepada higher self-nya pasti nyentuh ini. Dia bilang kalau ada ditanya, where is your home? Kalau saya, gini nggak? Saya. Kalau saya gimana? Betul nggak? Karena nanti kita mengerti bahwa ini ada konteks yang namanya connection gitu. Nah, setelah kita bukan mengosongkan sih ya, menurunkan voltase rasio, disuruh membuka rasa. Sekarang saya tanya, keputusan terbaik datang dari rasio atau rasa? Hah? The best of the best dari decision kita, atau sebelum ke the best of the best deh, kita tiap hari mengambil keputusan banyak pakai otak, banyak pakai hati. Enggak, yang mayoritas ini saya nanya mayoritas. Iya, padahal otak ini organ polarity. Itu urusannya benar, salah, baik, buruk. Benar, salah, baik, buruk. Gitu nggak? Jadi kalau mau pakai perspektif ini, saat making decision, jangan menggunakan yang polarity, tetapi menggunakan wisdom gitu. So, wisdom datang saat kamu berhenti dulu menggunakan thinking. Sekarang orang kecanduan thinking jadi overthinking. Makanya kenapa menjeda itu penting? Karena menjeda adalah pintu gerbang masuk untuk kita mengkoneksikan kepada higher self kita yang namanya wisdom. Itu kalau bahasa sekarang tuh hati kecil. Kalau di sini tuh hitung-hitungan tuh oke deh kayaknya. Padahal di sini tuh malas banget gitu misalnya. Yang diikutin ini akhirnya nggak nyaman. Jadi ini tuh kalah terus gitu biasanya. Makanya kenapa di tradisi Islam 5 kali dilatih supaya kamu terkoneksi kepada wisdom gitu. Makanya sholat itu artinya apa? Terhubung. Terhubung kemana?
your higher self. Kenapa? Dalam perspektif ini, hatimu adalah percikannya Tuhan gitu. Jadi kalau mau terkoneksi sama Tuhan, quote and quote ya, gak mungkin kita nggak masuk ke ruang hening, nggak mungkin kita nggak masuk ke ruang konteks yang namanya esensi rasa, karena puncaknya ada di situ gitu. Sampai sini oke. Aduh, ibu-ibu diam-diam ini udah hening banget gitu, jangan-jangan. Oke nggak? Oke. Nah inilah yang disebut Baitullah gitu. Bait Allah. Bait itu rumah, Allah itu Tuhan. Allah itu dari Al-Ilah, the God. Satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu. Semalam saya webinar sama satu master Bante dari tradisi Buddhism, Bu. Tuh saya dapat satu hal yang mind blowing banget. Ibu-ibu pernah dengar ini nggak? Sang Maha Pencipta, pernah dengar nggak? Kepikirannya apa? Hah? Ya kalau ngomongin Sang Pencipta, itu yang kepikiran apa? Nah, ibu kalau mikir Allah tuh yang di sininya apa sih? Gini. Kalau ibu ini kursi ya. Kalau ibu-ibu kursi, ting, bisa ini nggak yang kepikiran di sini? Benar? Kalau piano ini nggak? Oke? Kalau mic ini nggak? Kalau Allah apa? Hah? Semuanya tuh gimana? Ini mah jawaban belum sarapan ya. Tapi nggak apa-apa sih. Jangan ngopi. Ayo. Karena dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Benar nggak? 20 ayat 14 kan bilangnya gitu. Berarti sholat itu mengingat nggak? Mengingat tuh maksudnya apa sih? Connection. Nah sekarang pertanyaannya, gimana mau mengingat yang diingatnya kita nggak tahu? Karena sekarang Allah tuh entah di mana ngawang sesuatu sosok apa gitu. Ya kebanyakan. Nah yang enggak sekarang coba saya mau nanya, kalau ada Allah, mengingat Allah tuh ingat apa sih, Bu? Jiwa apa gimana maksudnya? Jiwaku gitu? Ayo, benar nggak? Udah ya. Kita bahas-bahas ini nggak apa-apa dulu ya. Ini kan udah lama pengajiannya lah. Jadi kita bahas ini sedikit. Ulang ya. Satu nih. Waktu kita bicara dalam perspektif, saya tuh kasih judul hari ini namanya, memang nanti kita akan bahas haji dan kurban gitu ya ke situ. Tapi judul saya hari ini adalah keyakinan lawan kenyataan. Keyakinan lawan kesaksian. Maka meyakini belum tentu bersaksi. Contoh ya, ibu-ibu belum pernah ngelihat kursi, tapi diceritain kursi terus sama orang lain. Kursi itu yang bentuknya gini. Ada imajinasi nggak di sini? Nah, jadi kita mendapatkan imajinasi sesuatu dari narasi nggak kira-kira? Tapi belum pernah ngelihat kursinya. Oke sampai sini? Sehingga kalau nggak pernah ngelihat kursinya, boleh nggak bilang aku bersaksi? Boleh nggak? Kalau bersaksi berarti sudah menyaksikan. Oke sampai sini? Clear ya? Nah, lagi. Begitu Allahu Akbar, Al-Fatihah. Apa satu ayat satunya apa bunyinya? Kan auzubillah nggak ikut. Nah, coba. Bismillah tuh maksudnya apa? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau pakai bahasa yang lebih asik itu sebenarnya bukan dengan nama sih, tapi atas nama. Itu dua hal yang berbeda tuh. Gini. Kalau saya mengatasnamakan keluarga untuk memberikan sambutan, berarti omongan saya, omongan si Abu atau omongan keluarga? Kenapa? Atas nama. Benar? Kalau sekarang kita ngomong Bismillah, atas nama siapa? Atas nama Al-Ilah itu tuh. Oke? Berarti kalau atas nama Al-Ilah, atas nama aku sebagai identitas bukan?
Bukan. Hah? Bukan si Abu. Duh, ini tuh apa, soto bakso belum datang kali ya. Ini gimana ini? kita kalibrasi dulu nggak apa-apa ya. Soalnya nanti tiba-tiba bahas haji, bahas apa dan lain-lain, kalau kalibrate-nya nggak oke, repot gitu. Dah, berarti satu detik setelah momen kita takbiratul ihram nih, membuka hati, langsung masuk kepada kesadaran, kita semua hanya mengatasnamakan. Atas nama siapa? Oke, kita sebut alif lam lam ha ini Allah. Di mana dikasih tahu ini tuh isinya apa? Rahman, Rahim. Bu, kenapa ada Rahman dan Rahim? Kenapa? Kenapa nggak Rahman aja? Kenapa nggak Rahim aja? Karena Rahman itu global, Rahim itu spesifik. Rahman itu semuanya, tapi Rahim itu cuman yang mau gitu. Jadi Rahman itu meluas, Rahim itu mendalam gitu. Contoh ya. Orang mau beli soto, hasil korupsi atau enggak, soto tetap enak nggak di lidahnya? Nah, itu namanya Rahman. Kan masuk ke datang soto, mau ini duitnya bekas korupsi, jadi pahit gara-gara korupsi, gitu nggak kira-kira? Enggak, tetap aja enak. Itu namanya Rahman. Semuanya dikasih sama Tuhan. Tapi urusan hikmah, kesadaran, contemplating yang mendalam, itu urusan yang di bawah nih. Maka tidak semua orang yang dirahmati, Rahman, belum tentu dirahimi gitu. Contoh. Ada nggak orang yang rajin ngaji, bagus suaranya hatam mulu? Ada. Tapi ngegosip mulu, ada nggak? Bu, saya mau nanya, kenapa orang rajin ngaji, tapi rajin ngegosip? Kenapa coba? Nah, seimbang, bagus itu jawabannya ya. Ya, makanya dihimbau ibu-ibu habis ngaji, party ya. Oke, ulang ya. Berarti ini dua-duanya, ini semua merujuk kepada satu. Makanya Bu, once kita ngerti ini, sorry to say, nggak mungkin orang tiba-tiba haji kalau nggak ngerti sholatnya dulu gitu. Nggak mungkin orang ngerti sholat kalau nggak ngerti syahadatnya dulu. Ini tiba-tiba haji aja. Ya tapi nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Tapi poin saya, ketika kita terburu-buru haji tapi nggak ngecek sholat kita, nggak ngecek syahadat kita, jangan-jangan kita hanya melakukan administrasi ritual. Dan that's okay anyway, nggak apa-apa juga. Tapi kan ibu-ibu yang udah pengajian 30 tahun, berapa di sini? Masa kita ngomong administrasi sosial, ritual mulu, betul nggak? Nah, kita agak masuk ke level-level yang hakikat gitu intinya. Oke? Dah. Jadi, yang paling luar tertampak ini semua, ini bagian palsu. Quote and quote, kenapa saya sebut palsu? Bagian yang membedakan. Ibu pernah tahu Pink Floyd ya, yang dia punya satu album, satu sinar, jadi beberapa sinar gitu. Pernah lihat ya? Prism. Jadi di sini putih, di sini jadi merah, jingga, hijau, kuning. Oke? Berarti semua warna ini datang dari satu pantulan yang sama nggak? Iya nggak? Berarti ini semua ada karena ada ini nggak? Yes. Berarti yang nyata tuh yang memantulkan awal atau yang menampakkan akhir. Maka ini disebut sesuatu yang nampak. Ini sesuatu yang ada. Maka belajarlah melihat seapa adanya, bukan apa tampakannya gitu. Oke nggak nih? Contoh. Saat kita melihat siapapun, ya begitu ngelihat, puff, orang gitu. Di situ kalau pakai rasio, udah polaritas tuh. Entah cocok atau enggak. Cocok atau enggaknya adalah preferensi subjektif. Misal, begitu ngelihat, ini gaya rambutnya nggak oke. Bisa gitu nggak, Bu? Ih, bajunya norak banget. Bisa gitu nggak? Benar nggak ini? Jadi mau ngelihat bajunya, sepatunya, jadi scanning dulu. Nah, gitu. Itu scanning kan? Scanning yang masuk ke sini,
Jadi ada preferensi nggak di sini? Akhirnya waktu ibu-ibu ngelihat siapapun, kira-kira seapa adanya atau melihat yang tampak? Kenapa? Karena melibatkan si polaritas tadi. Di sini nih, benar, salah, baik, buruk, keren, enggak gitu. Oke sampai sini? Oke? Berarti yang kita lihat luarnya atau dalamnya? Namanya identitas. Oke sampai sini? Apalagi maaf banget ya, udah ngelihat identitas plus ada fanatik tertentu, ngelihat muslim, salib, dalam neraka nih, gitu. Bisa gitu nggak? Ngelihat yang salib, wah kafir nih, bisa gitu nggak? Padahal yang dia lihat seapa adanya atau bagaimana tampakannya. Padahal mau salib kek, mau bintang kek, semuanya identitas. Betul nggak? Oke? Yang menarik saat melihat identitas, keluarlah yang namanya judgment. Berarti kita lagi menjudge apa? Identitas. Sampai sini oke? Oke? Nah, yang menarik di dalam identitas ini selalu ada kualitas. Nanti namanya sifat. Maka bagian luar namanya asma, bagian dalam namanya sifat. Berarti sebuah nama pasti memiliki sifat. Pertanyaan saya, Allah itu nama atau sifat? Ini alif lam lam ha mana? Nih, nama apa sifat? Ini kalau saya nulis alif lam lam ha, Allah bukan? Bukan tulisannya. Oke? Berarti kalau ibu-ibu nyebut Allah, nyebut apanya? Namanya. Oke? Berarti kalau nyebut namanya, baru nyebut luarnya nggak kira-kira? Nah, sifatnya, salah satu actionnya Rahman, Rahim. Jadi kalau tiap hari Allahu Akbar, selesai sholat, selesai zikir, ngegosip, ngejelekin orang, ininya dipanggil, ininya nggak nyala, gitu kira-kira. Oke nggak ini? Oke? Duh, oke-nya tuh beda ya. Oh iya, maaf. Waktu kita lahir, yang dikenalin namanya atau sifatnya? Nama, makanya begitu ngomong Allah, nama, bless, nggak jelas di sini Allah tuh apa gitu. Nyembah Allah tuh nyembah apa sih gitu? Betul nggak? Karena nggak banyak orang paham. The God, Al-Ilah, itu bukan urusan sosok, ini urusan sistem. Once kita ngerti ini satu sistem, pertanyaannya bukan emang siapa yang menciptakan, siapa tuh sosok. Absurd gitu. Bukan siapa, sistem itu nggak bisa ngomong siapa. Kenapa? Karena yang namanya sistem, satu kesatuan yang nggak akan bisa dipretelin satu-satu. Jadi inilah nanti yang disebut sistem kesatuan, namanya tauhid gitu. Sampai sini oke? Oke? Contoh. Aduh, ibu-ibu oke nggak ya? Oke ya? Nah, Bu, kalau nggak ngerti nanya ya. Pokoknya nanya aja. Oke. Saya ngajak naik dulu dikit nggak apa-apa ya? Nanti kita turun. Akhirnya nanti just dapat gitu. Karena saya bukan pengen sih. Harapannya pembahasan kita tentang apa yang kita bahas 360 gitu. Supaya nanti kita paham, oh ini itu gitu. Supaya haji, kurban bukan urusan kambing, sapi, sama gelar gitu. Kan nggak ada urusan sih sebenarnya. Orang Nabi Muhammad nggak ada, Haji Muhammad SAW nggak ada ya. Nabi Muhammad namanya pakai haji nggak? Nah, sekarang berarti orang Islam yang namanya pakai haji ngikutin siapa? Benar nggak? Makanya dalam tradisi Islam ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tapi urusan haji nambah satu level, bisnis terakhir Bu. Nah,
Iya, mau nggak mau harus ada logistiknya di sini. Iya, nah ini kan menarik gitu. Ya, oke sampai sini? Oke, dikit lagi ya, pemanasan dulu dikit baru kita mulai. Ulang. Yang ada itu adalah saksi, yang tampak itu adalah yakin. Maka seapa adanya, dan seapa tampaknya. Contoh. Ibu-ibu waktu ngelihat orang, bisa ngelihat merek yang dipakai, bisa ngelihat anaknya siapa, gitu nggak kira-kira? Itu tempelan semua nggak? Iya. Tapi kita nggak punya kuasa dan nggak punya skill untuk ngelihat aslinya. Karena tempelan-tempelan mah itu bukan sejati, bukan. Itu kemasan, topeng, persona namanya. Jelas sampai sini? Berarti kita perlu tahu mana yang palsu, mana yang asli. Maka ketika kita melekat kepada yang palsu, itu yang disebut dengan yang namanya musyrik gitu. Contoh, saya kasih contoh. Pernah dengar kata musyrik nggak? Apa musyrik? Menyembah selain Allah tuh maksudnya gimana? Menyekutukan tuh gimana maksudnya? Ya, menyembah selain Allah, menyekutukan, menduakan. Ini gimana? Ini udah pertanyaannya abstrak, jawabannya makin abstrak lagi. Menyembah Tuhan selain. Oke, sekarang saya tanya, kita emang udah nyembah Allah belum? Ayo, kita ngomong menyembah selain Allah itu musyrik, nunjuk keluar. Emang ini udah nyembah Allah gitu? Udah insya Allah. Sok saya mau nanya, nyembah Allah tuh gimana sih? Wah. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Oke, sekarang saya tanya, menjalankan perintah dan larangan tuh yang gimana? Jadi ibu-ibu ini menyembah Allah atau menjalankan tradisi Islam yang mana? Iya, jangan-jangan. Sekarang saya tanya, maaf nih. Apakah orang yang rajin sholat pasti menyembah Allah? Belum tentu. Iya, itu mah rutinitas aja. Dari 30 tahun lalu gini, kalau nggak gini tuh nggak enak, udah jadi ya udah aja gitu. Sambil interupsi, boleh tolong bukain Quran nggak? Ya, tolong dibukain dulu Quran. Surat 3 ayat 96, silakan. Sesungguhnya rumah untuk ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah. Oke, tahan dulu, ya, pelan-pelan nih. Ini kita harus mengkelirkan dulu nih ya. Ini saya bisa menggambarkan pakai tulisan ya, tapi bukan ini poinnya nih. Ini cuma menggambarkan aja. Ini Allah nih. Ini kita. Berarti kalau tadi ada kata-kata menyembah Allah, kan tadi menyembah selain Allah gitu kira-kira? Iya kan? Berarti menyembah selain Allah itu adalah yang disebut musyrik. Nah, sekarang saya tanya, apa jaminan ibu-ibu nyembah Allah beneran? Apa jaminannya? Ya kok tahu aku lagi nyembah Allah tuh dari mana taunya? Insya Allah. Wah ini gawat nih, gimana? Sorry. Maaf. Nih, ini pakai bahasa definisi ya. Kegiatan seorang hamba yang menyembah Tuhannya, menyembah Allah, itu namanya ibadah. Apa Bu? Karena ibadah itu mengabdikan kepada sesuatu yang agung. Oke? Maaf ya, ini saya bukan menyalahkan, bukan. Tapi terlalu cetek, kalau ngomongin nyembah Allah, buktinya sholat itu cetek banget gitu. Bukan itu poinnya. Jadi nanti kita punya preferensi, oh yang gak sholat berarti gak nyembah Allah gitu. Habis gitu, ini kita nyebutnya sebagai nama. Bukan kualitas gitu kira-kira. Oke gak ini? Oke ya? Paham ya? Berarti ini, kalau kita nyebut Allah ini sebagai nama gak kira-kira? Tapi di belakang nama ada quality nggak? Anggap aja kita sebut dia aja dulu.
Supaya gampang. Pertanyaan. Beda tradisi menyebut dia yang sama, namanya bisa beda nggak? Bisa. Di sini ada Gusti, boleh nggak? Pangeran, boleh nggak? Dewa, boleh nggak? Terserah. Betul? Semua itu esensinya adalah kepada sesuatu yang ini sering saya sebut supaya gampang. Namanya true source, sumber sejati. Orang nyebut cai, boleh nggak? Water, boleh nggak? Banyu, boleh nggak? Mana yang paling benar? Oke, sekarang saya tanya. Cai, water, banyu. Tiga-tiganya membuat haus hilang nggak? Kalau dibunyiin terus, enggak. Kalau diminum, baru membuat hausnya. Berarti reaksinya menyebutkan namanya atau menyatu dengan sifatnya. Itu. Pinter. Udah. Cuman sayangnya tuh pinternya cepat, lupanya cepat. Itu aja sih sayangnya. Paham ya? Supaya kita begitu, Allah, ini tuh nggak jelas. Kemana gitu. Pokoknya semua udah diatur sama Allah gitu. Tapi nggak ngerti mekanismenya. Makanya saya selalu bilang gini, Bu. Level ya, TK sama profesor nih. Ini mas supaya gampang aja nih. Anak TK ditanya, ibunya lagi jemur pakaian setelah nyuci. Nah, itu pakaian yang mama cuci, itu mama jemur tuh di atas, di tempat jemuran. Dan itu jadi kering, Mak. Kenapa ya? Anak TK ngomong, Ma, itu kuasa Allah. Udah gitu. Salah nggak jawaban anak TK? Tapi dia nggak ngerti mekanisme. Ada matahari ke airnya, airnya jadi menguap. Jadi akhirnya kering. Kira-kira yang lebih beribadah, yang kuasa Allah atau yang ngerti mekanismenya? Nih gitu. Paham nggak ini? Oke? Berarti dari nggak ngerti mekanisme sampai mengerti mekanisme perlu ada proses perpindahan nggak? Dari kita tahu cuman keyakinan dan tahu sebagai kesaksian, perlu ada proses nggak kira-kira? Inilah yang namanya haji gitu. Oke nggak ini? Hah? Saat kita ngerti mekanismenya, saat kita paham mekanismenya, berarti shifting nggak? Perubahan nggak? Maka haji itu adalah perjalanan. Kemana? Menuju Baitullah. Berarti semakin kenal Allah nggak? Iya dong. Berarti kalau semakin kenal Allah, semakin kenal mekanismenya nggak? Iya dong. Semakin selaras dengan dia nggak kira-kira? Nah gitu. Oke sampai sini? Oke. Paham ya? Oke. Ya. Supaya kita tuh Allahnya jangan halu gitu loh, Bu. Loh, di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Mau gimana menjelaskan ini? Contoh nih, contoh. Ini kita di level TK dulu boleh ya? TK nih. TK dulu. Ini papan tulis bukan, Bu? Oke. Itu lukisan bukan? Ya. Ini piano bukan? Terpisah nggak? Terpisah, atau kan itu di sini, ini di sini, ini di sini. Ya satu ruangan, benar sih. Tapi ini kita ngomongin objeknya dulu nih. Oke? Oke, sekarang saya tanya. Waktu ibu-ibu ngelihat papan tulis, ngelihat wujudnya nggak? Maka ini disebut apa? Papan tulis. Berarti kita menamakan sebuah wujud objek, dan ini kita sebut papan tulis menjadi sebuah kesepakatan. Paham? Oke. Itu kita sebut lukisan, kesepakatan. Ini kita sebut piano, kesepakatan. Tapi kalau kita mulai berhujah, haji, naik ke makom atau nanti level yang lebih tinggi nih, ada perbedaan nggak dari tiga ini? Duh, kalau benar ada susah kali ya. Orang. Orang nyebelin, setengah nyebelin banget. Yang paling gampang nyebelin aja. Ya, nih kalau orang makan gampang ya.
Ibu kalau saya dengar, saya sebut orang nyebelin, pop up nama nggak di sini? Ya, bagus. Berarti normal ya. Iya, itu pasti kan. Oke. Begitu ada baik, pop up nama nggak di sini? Ya, oke. Dah, ya paham ya. Dah. Ini si A, ini si B, ini si C. Ini kita di sini. Oke ya, supaya nanti kita ngerti kenapa disebut rumah mula-mula, kenapa Baitullah, kenapa makom Ibrahim, kenapa ada tawaf, sa'i dan semuanya urusannya itu cuma ke sini aja. Supaya nanti kita ngerti. Ibu-ibu ngomong-ngomong tahu ya, Masjidil Haram dinamakan dan dimonumentalkan namanya jadi Masjidil Haram itu 77 tahun setelah Nabi Muhammadnya nggak ada. As historical gitu. Sekarang saya tanya, ritual-ritual muter-muter semuanya itu ada setelah Nabi Muhammad atau sebelum? Sebelum, jauh. Di satu masa, tawaf itu cowok sama cewek dipisah. Cowoknya siang, ceweknya malam. Dan cowoknya telanjang bulat nggak pakai apa-apa. Makanya pas pra-Islam, pas Islam masuk diberesin sistemnya. Jadi pakai muhrim, apa namanya? Muhrim, ihram. Nah. Oke, sampai sini? Clear ya? Berarti pertanyaan saya, saat ada orang datang ke sana muter-muter, lempar-lempar apa dan lain-lain, itu ngikutin tradisi nggak? Iya. Padahal di balik semua tradisi, esensinya itu adalah ajaran. Maka ada wilayah tradisi, ada wilayah ajaran, di mana tradisi ini jembatan untuk ajaran satu, Bu. Tadi Allah ini kan kita bicara sistem nih. Oke? Supaya selaras dengan sistemnya Allah. Jadi semua kata kuncinya, satu kalau mau di repackage dengan satu kata, intisarinya adalah harmoni. Titik. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ulang nih. Saat kita ngelihat si A, saat kita ngelihat si B, saat kita ngelihat si C, itu kira-kira kita ngelihatnya murni nggak? Hah? Bias, betul. Kenapa bias? Karena kita udah punya data dan lensa dari masing-masing tiga-tiganya, itu namanya preferensi. Kesini suka, kesini enggak, kesini nggak suka banget. Kesini oke, kesini enggak, kesini oke banget. Bisa begitu nggak? Karena semuanya kita tertutup oleh satu lensa. Nah, antara kita dengan realitas, ada lensa yang besar yang nanti disebut hijab. Inilah yang disebut nanti yang namanya keyakinan. Yang dihasilkan dari yang namanya narasi. Maka orang bisa yakin karena narasi, padahal belum bersaksi. Contoh. Ibu-ibu pernah dengar cerita Musa nggak? Dia ngebelah lautan. Pernah dengar? Percaya nggak? Ibu-ibu ngelihat kejadiannya atau dengar narasinya? Saya mau nanya, dengar narasi tiba-tiba percaya tuh gimana ceritanya? Oke, good answer sih. Kan ada di Sekarang saya tanya, Quran itu bentuk narasi bukan? Quran narasi bukan? Iya. Berarti waktu kita percaya sama Quran, berarti Quran itu narasi, balik lagi ke narasi nggak kira-kira? Iya. Oke nggak nih? Berarti saat kita membaca kitab Quran, isinya adalah narasi, kitab Quran ini untuk dibuktikan sebagai realitas, perlu dibuktikan sebagai perilaku nggak kira-kira? Iya. Makanya saat Quran dibaca, dilakukan, dirasakan, baru boleh ngomong, Shadaqallahul Azim. Sekarang ibu-ibu baca narasi Quran, isinya nggak ngerti, rasanya nggak tahu, nggak ada barangnya. Tiba-tiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul Azim. Ngerti enggak? Tahu enggak? Menyaksikan enggak? Berarti mengiyahkan sesuatu yang dalam bentuk narasi.
Itu namanya blind belief. Percaya sih, tapi kayak anak TK tadi, udah pokoknya ini kuasa Allah aja. Pokoknya ada aja. Paham sampai sini? Oke sampai sini? Nah, di kalimat berikutnya, nanti kita akan belajar. Saat narasi-narasi yang udah menjadi lensa preferensi kita, itulah yang menjadi amunisi kita menilai dunia gitu. Jadi aku menggunakan lensaku untuk melihat ini pintu, ini pelik lukisan, ini. Padahal saat ininya dilepas, kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Bu, Allah maha energi nggak? Oke, berarti segala sesuatu adalah energi nggak? Sekarang saya tanya, di mana di sini yang tidak ada atom yang esensinya energi? Kalau terlalu jauh kita ngomongin Allah, nggak usah jauh-jauh lah. Itu ada atom nggak di situ? Ini sekumpulan atom bukan? Ini sekumpulan atom bukan? Kemana saja kita melihat sekumpulan atom. Tapi atom yang membentuk yang kita namakan kursi. Atom yang mewujud yang kita namakan papan tulis. Atom yang membentuk begini yang kita namakan piano. Tapi esensi dari semua yang kita lihat, atom yang sama nggak kira-kira? Itulah yang disebut tidak mempersekutukan Tuhan. Berarti saat kita ngelihat siapapun, mau ini super nyebelin kek, semuanya, isi dari 3 orang yang nyebelin ini, percikan ruhnya Tuhan juga nggak kira-kira? Nah gitu. Tapi memang rada sulit sih ngaji, nanti kita paham. Tahu kok, bukan masalah gelarnya, bukan masalah preferensinya, tapi dia dan aku sumbernya sama. Tidak ada keterpisahan antara dia dan aku. Ibu masih ingat nggak tentang others, cerita waktu di 2 pertemuan lalu? Wah lupa lagi, ini mah gawat. Saya cerita ulang boleh ya? Oke. Nih, saya cerita ulang. Ini bulan depan kalau lupa lagi, wah gawat aja. Ini mau minta-minta link YouTube nggak ditonton kayaknya ya, kayaknya sih. Ya nggak apa-apa lah. Soal linknya mana gitu ditonton kagak gitu. Ya. Aduh aku tuh nyaman kenapa? Linknya lengkap ditonton. Enggak sih, tapi lengkap udah nyaman gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya boleh-boleh aja ya. Nih ceritanya. Aduh mati bentar Bu. Oke. Ada satu murid Zen datang ke Master Zen. Dia nanya, "Dear teacher, apa yang harus saya lakukan ke orang lain?" Apa yang harus saya lakukan ke orang lain? Ibu-ibu kalau ditanya sama anaknya, ditanya, Mah, aku sama orang lain harus ngapain sih? Ibu akan jawab apa? Akan menjawab dengan kebaikan-kebaikan nggak? Menolong, membantu, jangan menghina, gitu-gitu nggak kira-kira? Nah, betul? Berarti saat ada pertanyaan, aku harus ngapain sama orang lain? Menolong apa-apa. Itu jawaban TK banget tuh. Tapi jawaban master, Bu. Jawaban level ini nih. Jawaban level haji nih. Jawaban level wukuf, nanti kita ngerti. Wukuf nih, kan nanti puncaknya haji itu wukuf tuh. Jawabannya gini yang keren. Saya reka ulang ya. Dear teacher, what should I do to others? Apa yang harus saya lakukan sama orang lain? Jawaban gurunya cuma satu. Emang ada orang lain? There is no others, kata dia. Saat kamu masih melihat orang lain adalah others, berarti kamu masih melihat lensamu. Itulah yang disebut musyrik. Ini musyrik jangan aneh-aneh ke dukun. Apa bukan ya? Bukan nih, nanti kita ngerti dulu. Orang yang musyrik pasti tidak selaras dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan welas asih nggak, Bu? Welas asih nggak? Sok buka 41 ayat 6. Katakanlah, boleh Bu dibacain? Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu tetaplah dalam beribadah dan mohonlah ampunan kepadanya. Terus? Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Celakalah orang-orang yang apa? Yang gimana yang mempersekutukan? Lanjut Bu, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Orang-orang yang tidak apa Bu? Berarti zakat mengeluarkan sesuatu nggak?
Zakat melepaskan sesuatu nggak? Boleh nggak saya sederhanakan saat melepaskan, katakanlah aku nggak pelit dan aku memberi. Boleh nggak? Berarti orang yang berzakat kira-kira melepaskan atau menahan? Kalau melepaskan, musyrik atau nggak musyrik? Kalau menahan? Nggak usah pergi ke dukun, ibu-ibu pelit, ibu-ibu udah musyrik, udah gitu aja. Paham nggak ini? Tapi nggak usah gini juga, nanti ada temannya pelit, musyrik, jangan, udah hati-hati. Itu nanti benih-benih berantem, jangan ya. Oke nggak ini? Oke. Jadi kemusyrikan itu daily basis nggak? Keseharian kita banget nggak? Lagi. Nih, 17:23. Ini sambil dirasa-rasa ya, aku pelit nggak ya? Gitu Bu, ya tolong. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Tuhanmu memerintahkan kamu jangan menyembah selain Dia. Jangan musyrik. Gimana sih supaya sistem ini terjaga? Lanjut. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Hendaklah apa? Berbuat baik. Berarti make a good relationship sama orang-orang terdekatnya kira-kira. Udah nggak usah jauh-jauh Bu. Once relationshipnya not good sama circle 1, musyrik nggak? Jelas lah. Oke sampai sini? Makanya nanti kita akan ngerti cerita ini semua cuman cerita Trinity antara Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Dan ini lagi berbicara apa? Relationship. Bu, saya ngomong relationship bukan berarti harus ngikutin, bukan ya. Contoh. Di sholat bawa nama Ibrahim nggak? Bawa dong. Nggak tahu ibu bawa nama siapa di sholat ya? Kalau saya mah Ibrahim, nggak tahu ibu mah siapa, tapi bebas aja sih, terserah ya. Ibu, kenapa sih nggak bawa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholli ala Sayyidina Musa? Kenapa nggak Musa? Kenapa nggak Isa? Kenapa nggak Adam? Betul nggak? Berarti ada main reason nggak di situ? Pertanyaan saya, main reason gini suka dipertanyakan nggak? Enggak, di sini levelnya nih. Ikut mulu. Betul nggak? Maka perpindahan level yang nanti disebut makom nggak bisa enggak Bu. Tidak akan ada orang yang tercerahkan kalau dia nggak pernah why. Asking. Kenapa ya? Kenapa ya gitu. Berarti kenapa penting nggak? Penting banget nggak? Nah sekarang gimana mau kenapanya jadi penting sementara nggak pernah nanya. Dan pendidikan agama di kita sih khususnya yang saya tahu, yang saya telaah, udah nggak usah nanya, ikutin aja. Bener nggak? Berarti lagi nutup kepada pencerahan nggak? Disuruh ikut-ikutan nggak? Nah itu nggak Ibrahim banget gitu. Loh, kan Nabi Muhammad disuruh ngikutin Ibrahim nggak? Disuruh ngikutin apanya? Gini Bu, gini. Dia mundur dulu deh dikit. Ada nama, ada quality. Ada apa? Dan ada apa? Ibrahim itu kira-kira yang mana? Ya, yang paling pasti ini aja. Berarti disuruh ngikutin Ibrahim itu disuruh ngikutin sosok bapak-bapak yang namanya Ibrahim atau quality isi seorang Ibrahim? Nah, kalau Muhammad quality bukan? Iya lah. Berarti saat ibu-ibu, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu yang di sini orangnya atau kualitasnya? Bukan yang sekarang ini, sekarang biasanya. Enggak, ini yang belum direvisi, jangan direvisi, yang biasanya yang mana? Nama. Terus disuruh bersaksi, emang ketemu sama orangnya? Kan udah nggak ada 1400 tahun yang lalu. Oke nggak ini? Berarti saat aku bersaksi Muhammad utusan Allah, ini lagi ngomongin asma atau sifatnya? Maka sifat Nabi Muhammad satu, misalkan saat ada orang Yahudi yang ngelempar dia, dibalas nggak? Dibalas, tapi ngasih makan. Loh, iya dong. Berarti Nabi Muhammad membalas keburukan dengan kebaikan nggak?
Berarti kalau orang yang ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keburukan apapun balaslah dengan ini yang diikutin ya, cara makan 3 jari lah, bajunya lah. Boleh nggak? Boleh. Tapi belum ngikutin secara esensi. Istrinya banyak lah. Iya, jadi sunnah Rasul tuh urusan malam Jumat lah, gitu loh, Bu. Oh, udah di sini udah salah circle berarti, maaf ya. Iya, paham. Aduh, salah ngasih contoh, salah ya, maaf ya. Ini beda circle, beda ya. Maaf ya. Udah lupa gitu kali ya, lupa ya. Iya, soalnya malam Jumat nggak ada respon, bukannya apa ya? Kayak nginget pernah dulu apa, nah gitu. Kan audiens saya anak muda, pas ngomong gitu pasti langsung ketawa. Kalau ini tuh ada delay gitu, jadi ya udahlah. Ya, memang kehilafan selalu ada ya, maaf ya. Oke, sampai sini ya. Clear ya? Dah. Sekarang kita balik nih. Janganlah ngikutin, Bu. Quran tuh nggak pernah ikutilah ibu bapakmu. Enggak. Kenapa? Ya ibu bapaknya belum tentu bener gitu. Bener nggak ini? Sok lanjut dulu ayatnya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Nah, janganlah mengatakan perkataan apa? Nah, beda anak TK sama profesor denger ini. Ini saya pakai TK profesor supaya gampang ya. Ini tuh level gitu. Yang di bawah followers ikut-ikutan, nggak pernah mikir, nggak pernah nanya, udah aja. Pokoknya ini dogma doktrin banget aja. Yang di sini nanya gitu. Which is nanti yang naik pindah ke sini, itu yang tadi saya sebut Ibrahim banget gitu. Nih, Quran ngomong, jangan berkata gitu kira-kira. Saya pernah datang ke satu SMP, baca ayat ini, ada yang ngacung, itu Ibrahim banget anak-anak. Top banget. Dia nanya, Kang, mau nanya, kalau saya ke ibu saya, boleh nggak katanya? Kan kata Quran nggak boleh. Bagus nggak pertanyaan anak ini? Bagus. Makanya kenapa di 18 ayat 54, di surat 30 ayat 58, di surat 17 ayat 41 banyak banget. Quran di dalamnya penuh dengan berarti ada multi layer di belakang itu. Dan sorry to say, yang bisa nyampe ke layer yang paling terus dinamis hanya orang-orang yang menggunakan akal. Kan tuh penolakan ya. Jadi bukan kata-kata yang persis. Sama, nggak pakai tapi nolak mulu. No gitu misalnya. Nggak apa-apa dong, kan nggak gitu. Paham nggak maksud saya? Lanjut, Bu. Dan janganlah kau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kira-kira ini ayat buat anaknya atau buat ibu bapaknya? Nah, mulai nih. Terus ibu-ibu itu nggak ngerasa jadi anak sih ya? Kan ibu-ibu anak ibu bapaknya nggak? Iya, berarti ini ayat buat ibu bapak, buat anaknya. Dua-duanya. Nah. Paham? Bu, ini ya. Ini ayat yang sangat banyak ditanya sama orang tua. Jadi amunisi kalau anaknya bandel. Nih ayatnya. Gak boleh gini. Gitu. Sekarang saya tanya. Kalau ini cuma mindsetnya anak, dilarang membentak, dilarang membantah, dilarang. Berarti anak nggak boleh ngebentak ibu bapaknya, benar nggak? Tapi terjadi vice versa. Vice versa tuh bolak-balik dong. Ya anak jangan ngebentak ibunya, tapi ibu juga jangan ngeselin, ngemancing si anak ngebentak gitu. Benar nggak ini? Iya. Berarti orang tua didesain untuk diikuti nggak? Hah? Lagi. 31, 12. Nah. 31, 12. Udah 11, 13 lagi. Ini kita belum mulai, Bu. Kan belum ngomongin haji ya, tapi nggak apa-apa ya.
31, 12. 31 surat apa, Bu? Luqman. Luqman itu sosok seorang ayah yang super wise. Makanya dimonumentalkan di Quran. Ya, lanjut. Nah, Shopee. Paket. Ya, itu notifikasi, Bu, ya. Ibu kalau dengar satu nama notifikasi ingat sesuatu nggak kira-kira? Ya, lanjut, Bu. Sungguh, kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman. Oke, itu hikmah ya. Ayat lanjut loncat aja supaya cepat. Ayat. Bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Oke, sekarang saya tanya, bersyukur kepada Allah tuh gimana, Bu? Apa aksiologi nyatanya bersyukur kepada Allah? Apakah Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, gitu nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Ayo, atau gini deh, sebelum aksiologi, bersyukur itu apa sih? Ya boleh lah. Ya boleh sih. Tapi di sini banget gitu. Bukan. Syukur itu lawan kata dari kufur. Syukur, kufur. Kufur, kafir, tertutup. Oke? Berarti kalau kufur, kafir, tertutup, syukur apa? Nah. Jadi kalau bahasa sekarang kita naik di levelnya makomnya yang Ibrahim banget tadi nih, terbukalah kepadaku, maka itu buat kamu. Pertanyaan saya, terbuka kepada Allah tuh terbuka kepada sistemnya nggak? Contoh, sistem yang paling nggak bisa kita tolak dalam hidupnya kita, sistemnya Allah namanya apa? Kenyataan, namanya realitas. Berarti di sini mau ngomong apa? Terbukalah kepada kenyataan. Kalau kamu terbuka kepada kenyataan, maka kamu akan terbuka sama dirimu sendiri. Berarti Bu maaf ya, orang yang menolak realitas, orang yang menolak kenyataan, egonya lebih besar dari kenyataan nggak? Itu namanya musyrik. Waduh Bu, ini kalau kita bahas maghrib bisa sih. Tapi maksud saya, nanti kita akan menyadari bahwa musyrik itu tipis banget. Dalam 1 jam, 60 menit, mungkin 58 menitnya musyrik terus gitu. Mungkin. Makanya kenapa sampai dibikin analogi, musyrik itu seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam yang dilihat malam-malam. Ini saya tambahin versi lebaynya, dilihat pakai kacamata hitam. Yang kacamata hitam mah nggak ada ya, itu mah karangan saya. Jangan aneh-aneh ya. Maksud saya, ini tipis banget nggak? Sekarang saya tanya, ibu-ibu di kamarnya gelap dan kamarnya berantakan. Mau beres-beres ngapain dulu? Kenapa? Supaya tahu mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang bersih. Begitu nggak kira-kira? Berarti si semut hitam ini hanya akan bisa terlihat kalau kita mendapatkan cahaya. Maka kesadaran pertama, first adalah consciousness, second baru doing something. Kalau lampunya nggak nyala, kita nggak pernah tahu mau ngeberesin apa gitu. Makanya burn out. Yang kotor disimpan di yang bersih disimpan di yang kotor, sepatu disimpan di rak lemari, baju disimpan di gimana. Kenapa? Karena kita nggak ada enlighten gitu. Oke sampai sini? Oke nih. Clear ya? Nah. Jadi kita balik lagi nih. Rumah yang mula-mula dibangun itu namanya Baitullah. Sekarang pertanyaannya, ini Allah nih, sistem. Maka sistem ini mau mewujud jadi sesuatu nggak? Berarti perlu wadah nggak kira-kira? Namanya jasad. Makanya di 32 ayat 9, jasad ini dapat full potential life, aku tiupkan ruh. Berarti maaf ya ibu-ibu, ini supaya gampang aja. Tubuh fisik ini, diri kita yang sejati bukan? Kenapa? Karena berubah. Itu lagi nih ya. 30, silakan. Arum ayat 30.
Awas jangan kedua satunya, 21 ayat undangan ya, nanti jadi pernikahan kita. 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Oke, terus? Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia apa, Bu? Tidak mengetahui. Berarti kebanyakan manusia nggak kenal siapa dirinya gitu. Nggak kenal fitrah dirinya tuh apa. Kenapa? Terlalu sibuk dengan sesuatu yang dia lekatkan. Contoh ya, Bu ya. Kalau mobil orang lain ketabrak, sakit hati nggak? Kalau mobilku ketabrak, mobilnya yang ketabrak tapi dek di sini nggak? Ya, kenapa? Karena itu mobilku. Oke? Kalau nama orang lain dijelekin, sakit hati nggak? Tapi kalau namamu dijelekin, sakit hati nggak? Karena itu namaku, ada ku-nya lagi. Kalau agama orang lain dijelekin, sakit hati nggak? Kalau agamanya kita dijelekin, bisa sakit hati nggak? Karena ini agamaku. Jadi ini urusan mobilnya, urusan namanya, urusan agamanya, atau urusan ku-nya? Mantap. Ini namanya musyrik. Loh, menuhankanku dong. Oke nggak? Sehingga saat si ku ini kita tuhankan, itulah nanti yang disebut si Ibrahim, konteks Ibrahim di sini adalah kesadaran murni. Sembelilah semua ku. Itulah yang disebut penyembelihan Ismail. Oke, Bu. Contoh. Saya mah sama papan tulis ini nggak ada relationship nih, karena bukan punya saya. Jadi mau jatuh kayak mau apa, nggak peduli. Tapi saat saya beli papan tulis yang punya saya, saat itu papan tulisnya jatuh, saya bisa deg-degan nggak kira-kira? Nah, gitu. Berarti lama-lama terjadi relationship nggak antara ini sama ini? Terjadi kemelekatan nggak? Terjadi attachment nggak? Nah, itu namanya musyrik. Oke, Bu. Bu, maaf ya. Hari-hari ada musyrik-musyriknya nggak? Udah mending ngaku aja sih, gitu. Daripada musyrik. Ini jangan-jangan ini nih. Lanjut, Bu. Ini nih. Ini musyrik paling 24 karat nih. Wah, udah. Ini pure musyrik ada di sini aja. Lanjut, Bu, bentar. Yang 31-nya. Iya. Hadapkanlah wajahmu dalam keadaan kembali atau bertobat kepadanya. Bertakwalah kepadanya. Laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orangmu. Jangan termasuk orang apa? Lanjut, Bu. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama. yang memecah belah apa? Terus? Mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Jadi beberapa apa? Terus? Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ayo, musyrik nggak tuh? Sekarang ada nggak orang memecah agama jadi kelompok A, kelompok B? Si A ngerasa lebih baik dari B dan C, yang lain neraka. Ada nggak gitu? Lagi melakukan apa orang-orang itu? Ya, itu berarti kemusyrikan nggak? Iya. Iya, kan beda nggak masalah. Beda itu nggak masalah. Yang bermasalah saat berbeda, aku ngerasa lebih baik dari dia. That's the problem. Kenapa coba? 51 ayat 8 coba belok. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berselisih. Nah, udah. Basic desainnya pasti beda pendapat dan berselisih nggak? Ya, ini sebenarnya kalimat yang paling enak. Kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Sebenarnya pendapat yang beda. Jadi orang yang musyrik itu yang banyak golongan berbeda, atau ketika banyak golongan berbeda, aku lebih baik dari dia, yang mana? Jadi yang bermasalah golongannya atau merasa lebih baiknya? Karena keku lagi. Contoh ya, Bu, maaf ya. Golongan bisa jadi identity nggak? Bisa nggak?
Orang bisa mengorbankan apapun demi golongannya loh. Berarti golongan bisa jadi Tuhan nggak? Tapi orangnya rajin banget sholat, ada nggak yang gitu? Umroh terus, ada nggak? Tapi golongan jadi Tuhannya, bisa begitu nggak? Iya. Pokoknya ada deh, gitu. Paham? Nah, dalam ritual haji, lepaskan semua identity, namanya ihram. So kalau mau tawaf, sudah pakai baju ihram nggak? Dan baju ihram mau jenderal, mau CEO, mau tukang beca, tukang bakso, nggak ada yang bisa bedain di situ. Karena kenapa? Lepasin dari kemusyrikan paling 24 karat, yaitu menyembah identitas gitu. Ada ihramnya kan tetap putih-putih. Benar, tapi enggak model yang gitu. Ya, maksudnya kan esensinya cuman satu, tawaf melepaskan yang namanya identitas, titik itu aja dulu. Sekarang saya tanya, berarti ihram ini sebenarnya pakaian atau baju? Pusing nih. Pakaian. Di Quran itu ada dua, Bu. Ada ris, ini namanya baju. Ada libas, ini namanya pakaian. Makanya ada satu statement di Quran, laki-laki itu libasun bagi suami istrinya. Sekarang saya tanya, kalau suami adalah pakaian bagi istrinya, istri pakaian bagi suaminya, ini lagi ngomongin baju bukan? Nah gitu. Jadi ihram itu pakaian ihram atau baju ihram? Pakaian. Apa bedanya? Ya, aduh ini ngomongin baju panjang ya. Udah. Gini loh Bu, Ibu bisa pakai baju apapun tapi pakaiannya tetap takwa gitu. Paham nggak? Mau kita pakai batik, mau kita pakai apapun terserah. Mau kita pakai baju batik, baju apa terserah, bajunya modelnya terserah. Tetapi esensial libasnya, pakaiannya, kesadarannya, itu adalah kesadaran takwa gitu. Makanya pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Oke nggak nih? Nah, pengalaman nih. Ada lagi umroh, nggak pakai ihram. Udah tahu, waktu ihram nggak boleh gini. Taat ibu-ibu semuanya. Pakai ihram. Ada mau ihram, udah diam. Top aja udah. Karena lagi pakai. Ini ihram ini baju atau pakaian waktu itu? Baju, belum nyadar pakaian. Udah, udah. Beres tahalul, buka, kumpul. Pertama kali, tahu nggak? Langsung ngegosip, Bu, coba. Tapi lumayan 3 jam tadi, nggak ngegosip. Bagus nggak? Nah, itulah kenapa pakaian ihram adalah pakaian keseharianmu. Di tradisi Buddha, monk-nya, bantainya, tiap hari pakai baju ihram, Bu. Keren banget. Cuman oren gitu. Soalnya 17 Pro Max dia. Gitu. Iya. Oh iya ini. Enggak, bukan sombong. Ini mah ngomongin warna, Bu. Warna. Ini oren juga nih. Gitu. Oke, sampai sini? Oke nggak ini? Jadi ini obrolan-obrolan haji lah, kurban lah. Ini obrolan festival tahunan bukan? Bukan. Obrolan keseharian. Jadi ya tawaf tiap hari, ya nanti tahalul tiap hari, ya nanti semuanya tiap hari. Karena kenapa? Menuju Baitullah adalah menuju kepada hati nuranimu yang di dalam, di sini sekarang saat ini. Jadi yang pergi ke Mekah itu namanya administrasi ritual. Bagus-bagus aja. Tapi belum tentu dia menyentuh dinding level makom Ibrahimnya tuh belum tentu gitu. Tapi kan itu baju ihram kan pakaian saat tawaf umroh haji. Begitu keluar dari Masjidil Haram, pakaiannya udah jadi baju. Iya, berarti melakukannya belum menggunakan kesadaran di kelas. Udah, gini Bu, misal nih ya. Ini ceritanya pelopor yang muter-muter Ka'bah cerita ya. Ini ngedongeng dulu sedikit.
Orang ngerti, melakukan, berarti waktu melakukannya full of meaning nggak? Iya? Dengerin dulu. Orang ngerti nih, paham, dan dia sangat-sangat paham banget. Waktu melakukannya full of meaning nggak kira-kira? Pasti. Nah, mungkin sih yang pemula-mula ini dapat insight untuk mendapatkan pencerahan. Ibu tahu ya, di Ka'bah itu ada 92 lebih tuh dulu waktu di area itu. Yang paling gede, kecil, setengah kecil. Itu kan tempat-tempat penyimpanan batu-batu untuk ritual. Zaman dulu. Makanya disisain yang gede satu itu gitu. Anyway. Nah, begitu dia si full of meaning ini, dia ngerti. Udah. Mungkin ya, ini pakai bahasa sederhana, saya mau melakukan walking meditation. Misal. Karena once walking meditation, satu ada grounding, satu ada penyempur, regulation energi, dan seterusnya. Melakukanlah dia walking meditation. Dia melakukannya dengan consciousness nggak? Kenapa? Karena paham. Nah, mutar. Ada yang nonton di belakang. Ini orang ngapain nih? Wih, tapi ini orang jadi kayaknya dapat pencerahan deh. Ngikutin dari belakang. Ngikutin nih. Jadi dia jalan, ikut. Oh, gini. Oh, oke. Ada lagi yang ikut. Kira-kira yang ikut ini, semindful yang diikutin nggak sama dia? Nah, itulah yang disebut pengikut-pengikut yang memecah belah tuh, yang gitu-gitu tuh. Paham ya? Makanya Bu, yang jadi permasalahan dalam hidup ini, dalam perspektif religius, itu bukan para utusan-utusan yang bukan. Nah, udah ring satunya. Kita pengikut juga. Nah, berarti ibu-ibu ngikutin Rasul atau ngikutin pengikut Rasul? Kan beda nih. Bener nggak ini? Contoh. Ini setidak jadi belok. Nggak apa-apa ya, dikit ya. Mumpung lagi ke situ. Waktu zaman Nabi Muhammad hidup, setidaknya ada 3 yang dekat dengan dia. 3 kubu gede aja. Misal ini contoh ya. 1 sahabat benerannya, pure. 2 musuhnya. 3 tengah-tengah gray area. Kenapa? Ikut tenar untuk flexing dagang gitu. Di sini aja. Ikut-ikutan. Karena Nabi Muhammad pedagang gede kan? Dia ikut-ikutan aja. Pertanyaan Bu, waktu Nabi Muhammadnya nggak ada, 3-tiganya ngeluarin hadis nggak? Nah gitu. Qala Rasul. Yang satu mendukung, yang satu melawan kepentingan, yang satu supaya dagangannya laku. Bisa gitu nggak kira-kira? Qala Rasul, kurma adalah dagang kurma. Ya nggak apa-apa juga sih. Bener nggak ini? Iya. Makanya filter dari 3-tiganya namanya Ibrahim. Ibrahim itu artinya logik, Bu. Baroha itu artinya use your logic thinking. Jadi logik itu perlu juga. Makanya rasa dan rasio nanti kita cari titik tengah gitu ini. Tapi Ibu tahu nggak? Ada yang tiap hari bareng, hampir tiap hari 3, 6, 5, 7, 24 jam sama Nabi Muhammad, tapi nggak ngikutin dia. Tahu nggak? Untanya, nah di sini ada unta. Ya. Jadi kalau tiap hari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi nggak ngikutin Nabi Muhammad, dia levelnya di situ gitu. Nama untanya nggak tahu Bu, nggak tahu. Kualitas Ibrahim bukan yang taat ya, Bang? Tadi kan logik katanya. Ya, sekarang saya tanya, kalau orang menggunakan logik dan taat, berarti logiknya full of meaning nggak? Iya dong. Contoh. Nah, sholat ya. Terus Aing nanya, kenapa sih aku? Udah pokoknya wajib aja. Dia ngerjain karena harus, karena paham. Dia ngerjain karena harus, karena takut, karena menggugurkan kewajiban, atau karena mengerti? Takut. Kalau mau ngerti harus logik dulu nggak? Nah, itu bedanya Ibrahim sama bapaknya gitu. Makanya Ibrahim nurut sama bapaknya nggak? Enggak. Karena Ibrahim nggak mau ngikutin warisan bapaknya. Jadi Ibrahim adalah pendobrak warisan, nggak mau ngikutin apa yang dilakukan oleh bapaknya. Istilah kata, quote and quote ya, Ibrahim ngelawan bapaknya nggak? Karena bapaknya nggak pakai logik, menggunakan warisan dogma dan doktrin gitu. Warisan dogma dan doktrin itu namanya berhala. Pola pikir yang mematung. Keyakinan yang mematung. Gitu terus. Nah Ibrahim nggak mau. Pak, nggak relevan, sorry ya. Gitu kira-kira kalau sekarang bahasanya. Tuh kolot banget pemikirannya. Aku sih mau gini. Gitu nggak kira-kira? Iya.
Berarti Ibrahim melawan sistem warisan bapaknya nggak? Sip. Jadi ibu-ibu kalau udah mulai punya anak yang ngelawan, alhamdulillah. Jadi Ibrahim bentar lagi. Bener nggak ini? Yang jangan-jangan apa yang kita ajarin udah nggak relevan gitu. Betul nggak? Maaf ya kalau pakai bahasa kekinian. Ibrahim berarti termasuk orang yang taat sama bapaknya atau durhaka? Kenapa durhaka? Tiap hari nama Ibrahim dipakai nggak? Iya, berarti suruh ngikutin anak yang apa? Bukan, yang tauhid. Jangan durhakanya, suka aneh-aneh. Bukan, karena tidak semua orang tua layak untuk diikuti. Enggak. Bu maaf ya, statement ini nggak berlaku buat umum. Enggak, contoh, ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Nah, orang tua yang gimana dulu? Ridhonya Allah adalah ridhonya suami, misalnya. Nah, ya, iya, udah aja cukup. Iya, langsung. Iya bagus Ibu, nggak apa-apa ya. Iya, gitu. Jadi banyak hoax lah semua ya. Jadi hati-hati sama hoax. Kenapa? Hoax itu banyak yang ngomongin, saking banyak yang ngomongin kelihatan bener. Makanya kita perlu filter gitu. Oke? Sip ya? Bu, ini belum mulai sih. Iya, ini saya harus kuliah, Bu. At least satu. Kita kesimpulan sedikit ya. Nanti kita lanjut next month. Kesimpulan pertama. Haji berkaitan dengan Ibrahim. Ibrahim itu artinya logik. So, nomor satu, always use your logic. Itu nomor satu. Ya, jadi jangan dilupakan logik. Jangan lupa kita dikasih akal buat dipakai, bukan buat pajangan gitu. Kenapa? Saat ikut-ikutan akal nggak nyala. Tapi saat ada why. Contoh Bu, ini yakin, ini saksi. Orang tiap hari dikasih teori gula, tapi seumur hidupnya belum tahu rasa manis. Aneh nggak? Berarti dia yakin. Nah itu nggak Ibrahim banget gitu. Ibrahim tuh gini, sorry ya. Terserah deh teorinya apa, tapi saya pengen tahu manisnya. Berarti Ibrahim ditiba bersaksi. Makanya yang yakin namanya believer. Tiba-tiba yakin aja. Ya kayak Musa membelah lautan, bener loh, udah ngelihat. Enggak sih, gitu. Gimana? Tapi mayoritas nggak ini? Udah nggak usah dilawan, udah aja. Karena 95% akan selalu menjadi followers. Titik statistiknya begitu. 5% baru thinkers. Berarti Ibrahim nyebrang dari believer menuju seeker nggak? Nyebrang dari yakin menuju saksi nggak? Nyebrang dari pokoknya katanya, tapi jadi aku beneran banget. Kenapa? Karena aku ngalamin. Di situ baru ngomong aku bersaksi. Nah, perjalanan dari yakin ke saksi ini disebut haji. Oke sampai sini? Selama ini yakin, tapi udah bersaksi belum tentu. Makanya ini menuju Baitullah. Nanti di sini realitas. Dah ya, nanti kita bahas. Nah, cuman yang pengen saya garis bawahi ini Bu. Ini banget nih. Pertanyaan saya. Untuk pindah dari yakin ke seeker, dari yakin ke saksi, dari believer ke saksi, perlu apa? Pengalaman di sini udah jadi. Bukan. Ibu-ibu perlu pertanyaan. Iya. Kalau nggak nanya, nggak akan dapat jawaban. Ini hashtagnya Bu ya. Original nih. Sedalam apapun pertanyaanmu, sedalam itu pula pencerahanmu. Kalau kamu nggak pernah nanya, kamu nggak akan tercerahkan. Kenapa? Karena pencerahan selalu datang kepada siapa yang mencari gitu. Oke? Contoh. Haji itu bukan berarti pergi haji, tapi dalam proses kehidupan. Pergi haji yang TK tadi Bu. Iya. Nah, tapi yang ini, nah gitu. Proses. Nih contoh. Ibu-ibu pakai chat GPT nggak? Iya. Pakai. Buat apa? Ibu-ibu pakai chat GPT buat apa sih? Pengen tahu? Kepo deh gitu. Nah, sekarang saya tanya. Punten. Sekarang saya tanya. Waktu ibu-ibu mengakses chat GPT,
Sebelum pertanyaannya di enter, jawabannya udah ada belum? Udah di data. Namanya big data, cloud. Database, big data. Sekarang saya tanya, semua jawaban di big data ini akan muncul setelah pertanyaannya di enter nggak kira-kira? Jadi ibu-ibu punya chat GPT nggak pernah dipakai nanya, berguna nggak? Nah gitu. Oke sampai sini? Dalam perspektif Quran, big data ini namanya Lauhil Mahfuz. Dan Lauhil Mahfuz hanya bisa terakses kepada orang-orang yang mau bertanya. Oke? Oke? Nah, terakhir. So, apa yang membuat ibu-ibu bertanya? Bukan penderitaan. Iya. Kalau ibu-ibu nggak menderitanya banget, nggak akan muncul pertanyaan yang esensial. So, itulah kenapa suffering call us back home. Penderitaan itu memanggil kita pulang. Penderitaan bukan hal buruk, penderitaan bukan kebencian Tuhan, tapi penderitaan adalah calling, telepon, alarm supaya kamu pulang. Karena dengan semua penderitaan, kita akan mendapatkan pertanyaan yang paling esensi gitu. Paham nggak maksud saya? Itulah kenapa Rumi keluar dengan satu quotes yang sangat monumental. Luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Kalau kamu tidak pernah terluka, tidak akan pernah ada yang namanya cahaya. Oke? Berarti Ibrahim terluka nggak? Muhammad terluka nggak? Musa terluka nggak? Semua luka-luka, problem-problem itulah yang membawa dia menggiring untuk perpindahan kualitas kesadarannya. Karena kenapa? Ini adalah perjalanan yang tidak bisa diwakilkan. Oke? Iya, kan belum dibahas, Bu. Nanti next kita bahas ya. Nah, ya. Nanti kita bahas. Gitu. Belum. Kenapa Ibrahimnya belum? Tapi at least kita paham dulu roadmap-nya gitu. Tapi yang jelas, Ibrahim ini menjadi sosok yang perlu dalam tanda petik kita teladan. Oke? Sip? Jadi haji tiap hari, ya. Kan ada apa ya? Kalau ada pertanyaan itu bisa dijawab menggunakan logika, rasa, sama yang bagusnya kan dari higher self. Iya. Nah itu kadang gimana ya cara membedakan itu tuh yang muncul ini cuma rasa atau yang higher self saya? Iya, gini Bu. Mau nanti jawabannya dari mana? Saat ibu bertanya, semesta udah nyiapin database untuk datang sebagai sebuah jawaban. Itu dulu. Coba nanti ibu lebih aware ya. Once ibu-ibu punya question, jawabannya bisa datang tiba-tiba ada playlist musik. Dari musik dapat jawaban. Dari buku dapat jawaban. Nonton film, ada jawabannya. Ikut webinar, ada jawabannya. Bisa begitu nggak kira-kira? Kenapa? Karena once database Lauhil Mahfuz kita aktifkan, dia akan nyari kita untuk tapi bertahap. Ada levelingnya. Gitu Bu. Nah, at the end of the day, kalau tadi pertanyaannya, terus kalau jawabannya dari higher self gimana? Jawabannya adalah alif lam mim, zalikal kitabu, la raiba fi, hudalil muttaqin. Kamu sudah tidak ragu lagi di situ. Oke? Pun keraguan gak ragu ini outputnya jadi sesuatu, jadilah konsekuensi. Maka Bu, dalam hidup tidak ada keputusan yang salah, nggak ada. Yang ada adalah keputusan terbaik saat kesadarannya di level itu. Bener nggak? Pada akhirnya, karena kesadarannya di level 1, ya ada konsekuensi dong. Kan kamu yang milih kemarin. Jadi belajar nggak kira-kira? Nah, gitu. Makanya jangan takut salah. Karena pasti salah. Yang Tuhan mau bukan nggak bikin salah, tapi tahu salah dan kembali. Jadi ibu-ibu sok bikin yang kesalahan yang lebih banyak lagi ya. Karena dengan salah jadi Nah, yang jangan kesalahan yang udah berulang. Bosan atau Bu, yang lain lah gitu. Oke? Sip ya?
Cukup ya ibu-ibu ya? Bu, ini ada rekaman nih ya. Nanti next H-1, -2 ditonton 2 kali minimal. Ini supaya nggak nanya lagi TK, SD, SMP gitu. Bosan bolak-balik ya. Kan nextnya kita akan masuk ke Milata Ibrahim. Apa itu Milata Ibrahim? Apa itu? Macam-macam lah. Gitu. Tapi get something nggak hari ini? Dapat sesuatu? Apapun itu ibu-ibu, yang terpenting adalah wadahnya. Garam dimasukin ke gelas yang segede gini, segenggam, ini pasti asin banget. Tapi segenggam garam masuk ke sungai Gangga, nggak akan ada rasanya. Jadi bukan urusan garamnya, tapi meluaskan wadahnya. Maka saat wadahnya luas, segala sesuatu akan netral gitu. Oke? Kita tutup doa sebentar boleh? Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, senantiasa ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hatur nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.